Bapak Agung dan juga Ibu Linda. Jadi kami menyikapi terkait hal yang mungkin memang sudah menjadi viral di media sosial terkait kedukaan meninggalnya anak pertama daripada Bapak Agung. Bapak Agung adalah ayah kandungnya secara langsung, di mana Bapak Agung pernikahan dengan Ibu Erlita selama berapa tahun, Pak? Berarti 12 tahun. 12 tahun. Dikaruniai 4 orang anak perempuan semua. Yang pertama memang di tanggal 27 Maret 2021 kemarin anak pertamanya meninggal. Perempuan, memang keempat anaknya adalah perempuan. Tetapi sebelum itu saya jelaskan dulu bahwa di dalam putusan cerai dengan mantan istrinya Ibu Erlita, Pak Agung ini yang memegang hak asuh terhadap keempat orang anaknya. Oleh karena amar putusan yang sudah inkrah, di situ disebutkan bahwa penggugat ataupun tergugat harus menyepakati isi yang sudah disepakati dalam surat perjanjian tersebut, di mana di situ disebutkan bahwa sepakat bahwa Pak Agung sebagai wali asuhnya. Nah, oleh karena berita yang sekarang bermunculan, ada dugaan-dugaan tentang meninggalnya anak yang pertama ini tidak wajar. Nah, ini yang akan kami luruskan, akan kami klarifikasi. Kebetulan ini Bapak kandungnya secara langsung dan Ibu Linda di samping saya ini adalah Ibu Sambung yang sekarang sudah menjadi istri sah daripada Bapak Agung. Mungkin dari Ibu Linda bisa menjelaskan. Ada infeksi di ginjal dan ada sedikit kebocoran. Tapi dokter USG tidak mau melangkai dokter penyakit dalam, meminta saya untuk kembali ke dokter penyakit dalam. Kemudian saya kembali ke dokter penyakit dalam, saya bawa semua hasil ini. Terus dokter penyakit dalam itu cuma lihat, saya ingat, dia cuma lihat begini. Ya, kita obati saja. Saya kemudian, namanya ibu, ketika saya saja mendengar anak saya ada infeksi di ginjal, pikiran saya itu sudah kemana-mana. Saya shock, saya nangis, saya sempat nangis, saya kaget. Karena selama ini anak saya tidak pernah ada keluhan, sama sekali nggak ada keluhan apa-apa tentang sakit ini. Kemudian saya percayakan karena saya sudah ke dokter ahli, ya saya tenang saja. Dan saya lihat respon dokter biasa-biasa saja. Sampai saya sempat tanya, dok ini beneran tak nggak apa-apa dok? Beneran anak saya nggak apa-apa dok? Kemudian dokternya bilang, ibu jangan terlalu kemana-mana. Penyakit ini tidak ada apa-apanya. Lebih berkuasa yang di atas ibu. Kita obati pelan-pelan ya. Adiknya dikasih konsumsi beberapa obat. Dokter langsung kemudian menulis resep dan menyuruh saya untuk mengkonsumsikan berapa obat. Dan dengan catatan, mulai mengatur pola makan, air yang diminum harus 1250 ml per hari. Saya mulai atur itu semua. Terus makan nggak boleh terlalu asin karena adiknya sedikit ada hipertensi. Itu yang terjadi. Kemudian setelah itu konsumsi obat. Dalam 3 hari waktu mengkonsumsi obat, bengkak kaki adik anak saya Agita itu turun. Terus bukanya yang tadinya bengkak itu sudah turun. Terus saya nanya ke anak saya, sakit anak? Enggak ma, sudah nggak sakit. Cuma anak saya memang ada kekurangan karena mungkin makanan berubah pola, terus harus minum air. Dia agak malas minum air, jadi sering saya harus suruh minum air dan suka malas kencing. Kadang saya yang harus ingatkan, nak kamu nggak kencing dah, kok mama perhatiin dari tadi. Ya selama dia sakit saya nggak mau kemana-mana, saya terus memantau perkembangan anak saya. Berapa kali mau? Dia biasa suka tahan kencing. Saya bilang, nak kalau mau kencing jangan tahan, kamu ini pasti mau kencing, masa minum air tidak kencing. Jadi kadang saya arahkan lagi ke kamar mandi, jadi kayak agak manja. Dia memang dengan saya agak manja. Kemudian karena sudah tidak ada, maksudnya tidak menunjukkan rasa sakit. Kan kalau orang sakit dia tidak akan aktivitas. Boleh cek, dia tetap melakukan daring dari sekolah, tetap nonton, tetap bermain game, tetap seperti anak normal. Jadi saya sama sekali sudah tidak merasa ada apa-apa, dan belum jadwal untuk kontrol kembali. Karena setelah obat ini habis, baru kami kembali untuk kontrol. Seperti itu. Jadi kemudian pada Sabtu pagi saya kaget. Karena pagi-pagi itu saya masih main sama anak-anak. Karena bapaknya masih istirahat. Saya yang kasih anak-anak sarapan. Anak-anak nonton TV. Ma nonton TV ya? Iya. Mama hari ini masak apa? Oh kamu makan apa? Langsung, jadi saya bilang, oh iya, pekerjaan lain
lain. Terus saya masuk ke kamar, anak ini sempat bercanda sama adiknya karena adiknya mau nonton film lain, dia mau nonton Upin Ipin. Dia bilang sama adiknya, putar wes Ipin Ipin. Adiknya bilang, enggak Ce, mau nonton yang ini. Karena dia ngambek, dia masuk tidur. Saya sempat masih komunikasi sama dia. Kamu kenapa? Saya keluar dari kamar sekitar 10:30, saya nanya, kamu kenapa nak? Itu loh Pak, adik-adik, Cece mau nonton Ipin Ipin. Kok mereka mau nonton yang lain? Sudah wes Ce, tidur aja. Ya kan, adik-adik biarin aja, mama masak dulu ya. Saya turun masak. Setelah saya baru sampai di bawah, naikin wajan sama sutil. Anak saya Alisa teriak, mama, Cece cari mama, Cece pucat ma. Ya spontan saya kaget. Karena tadi ketika saya ketemu, anak saya itu masih ngobrol sama saya. Sampai saya bilang, gawes tidur aja Ci, biarin aja adik-adik, mama masak dulu ya. Saya masih ngobrol, ya spontan saya pikir anak-anak bercanda. Saya naik, saya lihat anak saya pucat. Terus dia teriak, saya berani. Dia cuma bilang, mama gendong. Dia sudah positif. Saya bilang, kamu nggak apa-apa nak. Dia langsung bilang, gendong. Dia masih bilang, mama gendong, mama gendong. Saya langsung ambil banyak saset. Saya langsung duduk, terus saya teriak, bibi, ambilin air gula, bi. Bibinya datang minum air gula. Dia masih bilang, ma, mana coklatnya Cece? Tunggu ya nak, coklatnya masih di kulkas. Mama, Cece mau coklat. Nanti nak, ya. Nah, terus saya teriak ke papinya kan, papi, ayo cepat wes, kita ke rumah sakit. Karena saya pikir anak saya sudah mulai stabil dan sudah mulai bisa, iya ma, iya. Dia masih jawab saya, iya ma, iya, Cece nggak apa-apa, iya ma. Kita bawa, bapaknya gendong masuk ke mobil. Bapaknya sama bibinya duduk di depan, saya di belakang, masih sama saya. Saya terus gosok minyak kayu putih supaya dia nggak. Saya cuma punya minyak kayu putih, saya gosok. Saya bilang sabar ya nak, sambil saya urut terus. Badannya itu masih posisi panas gitu loh, dan masih bicara, mama haus. Saya ngomong, loh tunggu ya nak, mama nggak bawa air, tunggu bentar. Ini kita sudah dekat karena buru-buru kan, mama nggak bawa air. Iya ma, iya. Kemudian saya masuklah ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, bapaknya kan suruh suster keluar bawa itu tempat tidur, terus dia dipindahkan. Bapaknya pergi parkir mobil, saya sama bibinya ada di situ. Pas saya masuk, dokter kan lagi langsung ambil tindakan, langsung ngecek kayak denyut nadi. Terus saya pas berdiri di situ, terus dia bilang begini, ibu maaf, anak ibu sudah tidak ada. Terus saya bilang, dok gimana nggak ada? Oh tadi masih bicara sama saya. Kenapa dokter bilang nggak ada? Boleh tanya. Kenapa dokter bilang nggak ada? Dia baru bicara sama saya dong. Dia bilang, tapi apa? Terus saya bilang, saya minta tindakan. Ya, kita minta untuk dikejutkan. Dokter bilang, ibu kami nggak bisa melakukan kejut karena nadanya sudah tidak ada. Tapi saya maksa. Tapi kami maksa karena kami merasa anak kami masih ada, karena baru bicara, bukan bilang sudah tidak bersuara atau masih bicara. Kemudian kalau kejut, nanti bisa rusak organ tubuhnya kalau dia bilang ibu sudah siap, ini bisa rusak organ tubuh kalau dikejut. Saya bilang, dok kejut, dia pingsan, dia cuma pingsan. Saya masih ingat saya bicara begitu sampai susah-susah. Dokter lakukan itu, terus ada suntik obat perangsang, digini-giniin karena mungkin tangan dokter yang gini-giniin itu kayak ada nada. Tapi pas dokter lepas tangannya, dia langsung lurus ulang. Jadi kami pertama sempat tenang kan karena ada suara. Tetapi ketika dokter lepas tangannya dan tidak ada, di situ saya terpukul. Dan jujur setelah itu saya pingsan. Saya pasti kaget karena anak ini sama catat dan begitu. Nah, ini yang kami harap juga. Kalaupun memang pada saat ini faktanya sedang dilakukan otopsi terhadap jenazah anak tersebut dengan dugaan apapun itu, kami itu siap kooperatif. Apabila tim penyidik dari Polresta Sidoarjo membutuhkan segala surat apapun yang berkaitan dengan rekam medis si anak, kami pun akan siap menghadirkan itu semua. Tetapi memang dari Polresta Sidoarjo belum melakukan pemanggilan secara langsung terhadap
klien saya untuk sebagai saksi juga belum pernah dipanggil ya secara patut ya. Nah, kita menunggu, pada prinsipnya begitu, dan kita siap untuk berkooperatif untuk supaya kita sama-sama menemukan terangnya terhadap dugaan-dugaan tersebut ini. Dan nanti akan dijelaskan oleh bapak kandungnya secara langsung mengenai fakta yang terjadi juga saat ini ya Pak ya. Ketiga anaknya yang diduga dibawa lari oleh orang tak dikenal di malam kemarin tanggal 2 April 2021 jam 8 malam. Sambung cerita istri saya. Ketika di rumah sakit itu kami membiarkan kurang lebih 1 jam dengan harapan bisa mati suri. Ya, dan saat itu tidak ada pendarahan sama sekali. Tidak ada pendarahan sama sekali. Kemudian kami diminta bawa pulang jenazah. Saya berkeberatan, saya minta titip di kamar jenazah. Dikasih tahu bahwa di kamar jenazah kurang lebih 2 jam. Saya bilang baik. Dengan harapan kembali lagi itu mati suri. Jadi 1 jam di unit gawat darurat, kemudian saya bawa dengan ambulans ke ruang jenazah. Kurang lebih di situ 3 jam di ruang jenazah, tapi almarhum sudah pergi. Sekali lagi dalam saat penungguan itu tidak ada pendarahan yang keluar. Tidak ada 1 titik pun pendarahan yang keluar. Kemudian pihak karena menghubungi ibu kandungnya tadi setelah meninggal di unit gawat darurat, diminta jenazah dikuburkan besok dan diminta formalin. Tapi saya keberatan, saya sampaikan sesuai asyariah Islam secepatnya dikubur. Karena apa yang milik Allah harus kembali. Tapi diminta tetap untuk menghindari kesalahpahaman saya ikuti. Tapi untuk berformalin saya tidak setuju. Karena dalam agama Islam dilarang keras memformalin jenazah. Saat itu pihak rumah sakit menawarkan, Pak, di lemari pendingin di rumah sakit umum daerah Sidoarjo. Saya setujui. Dan diminta untuk kita melakukan pemandian di rumah sakit. Saya setujui. Yang meminta pemandian petugas yang memandikan itu pihak rumah sakit. Ya. Di situ ada beberapa saksi orang selain pihak rumah sakit ya. Saat dimandikan semuanya bersih, tidak ada pendarahan sama sekali. Saya pun ikut memandikan putri saya. Ya. Setelah itu dibawa ke rumah sakit umum daerah untuk dimasukkan dalam freezer. Pada tanggal 28, perkiraan jam 11 menunggu ibu kandungnya datang, jenazah dibawa dari rumah sakit dan sudah dalam plastik. Saya tidak tahu kalau itu mungkin saja itu protokoler COVID ya, karena masuk di lemari pendingin sehingga menggunakan plastik. Saat dibuka tidak ada pendarahan sedikit pun. Kami memiliki bukti itu. Pendarahan itu keluar dari hidung, baru keluar darah itu ketika ditekan hidungnya atau dicium atau disandarkan pipinya oleh ibu kandungnya. Kami juga tidak mengetahui ada apa dengan pendarahan tersebut. Karena ketika di UGD, ketika kita taruh di kamar mayat, dan saat pemandian tubuhnya bersih dan matanya tertutup. Itu penjelasan saya. Sehingga adapun berita yang beredar di luar adalah penggalan-penggalan, bukan satu kesatuan. Ya, bukan satu kesatuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.